Halo teman-teman, welcome back to my channel, Growth Insight, dengan saya, Ayong Lim. Dua episode pertama kita membahas tentang value driver, ya, teman-teman. Yang pertama kita membahas apa itu value driver, lalu kita membahas eh, perbedaan employee dan juga seorang value driver, employee biasa dan value driver. Hari ini kita akan masih dalam tema value driver, teman-teman. Kita akan membahas mengenai apa itu effort, apa itu output, apa itu outcome, mana sih yang paling bernilai bagi perusahaan. Semua punya nilai ya untuk perusahaan, teman-teman ya. Effort, output, sama outcome. Oke, pernah ngerasa ya teman-teman, kita kerja capek banget gitu ya. Kerja Senin, Jumat, mungkin ada yang teman-teman yang Senin sampai Sabtu, kadang juga ada yang teman-teman yang shift itu juga Minggu masih kerja gitu ya. Capek, capek itu manusiawi teman-teman. Tapi capek itu bukan ukuran sebuah nilai, bukan ukuran sebuah value eh, yang harus dinilai lebih oleh perusahaan. Itu adalah effort. Gitu. Nah, problemnya teman-teman, banyak dari kita kita itu kita eh, dalam bekerja itu kita stop di effort. Kita tuh sibuk ya, sibuk terus kita kayak kekurangan waktu ya, 24 jam tuh kayaknya kurang gitu. Di kantor kita udah kerja sampai 12-15 jam kayaknya kurang gitu. Terus pas pulang kita udah kelelahan, capek ya. Tapi jujur teman-teman, banyak loh effort yang kita keluarkan, 12 jam kita kerja, 15 jam kita kerja, itu belum tentu berdampak loh teman-teman. Belum tentu ada value lebih. Value ada pasti ya, tapi lebih itu adalah effort teman-teman. Kita dibayar, eh, biasanya kita dibayar terus untuk effort, melakukan sebuah tugas. Tapi belum tentu bernilai lebih bagi perusahaan. Gitu, ya, jadi teman-teman harus ngerti dulu konsepnya. Effort itu adalah tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita tuker dengan dibayar sama perusahaan ya, teman-teman ya. Nah, kalau output itu hasil kerja. Karena gini, pada saat kita kerja, effort kita kerja, outputnya belum tentu benar. Bisa jadi kita salah. Udah capek-capek, salah gitu kan. Nah, ini kan problem nih, teman-teman. Gitu. Nah, output itu adalah hasil kerja, hasil dari sebuah effort. Nah, output ini akan dinilai baik jika outputnya benar, akan dinilai jelek kalau outputnya tidak benar atau kurang baik. Nah, banyak ada banyak contoh. Kita ambil contoh kayak tadi seperti episode sebelumnya kita kita contoh adalah admin ya. Admin itu kan tukang input data ya teman-teman ya. Pada saat kita menginput data, kita isi nih nama customer, terus barangnya dibeli, nilainya berapa, itu effort teman-teman. Nah, outputnya adalah pada saat data itu disimpan, hasil kerjanya effort itu disimpan, itu menjadi output, teman-teman. Nah, output ini bisa jadi baik, bisa jadi kurang baik. Kalau misalnya di inputnya benar, itu akan di proses berikutnya, data itu akan dipakai eh, pasti benar, kalau inputnya benar. Tapi kalau outputnya itu salah, ada salah input, harus revisi, menurut teman-teman, outputnya kurang baik. Karena kenapa? Di proses berikutnya, ada satu effort tambahan, yaitu harus ngecek. Lalu menghasilkan satu effort tambahan lagi, yaitu harus revisi data. Benar nggak teman-teman? Nah, dengan begitu outputnya akan dinilai kurang baik. Jadi, hati-hati teman-teman. Effort
Bilang effort itu adalah tenaga yang kita keluarkan, kita kerja, output dari hasil kerja dari effort, baik atau kurang baiknya tergantung di effortnya ini kita lakukan. Nah, kalau outcome itu adalah tadi kita sudah menghasilkan output nih. Outcome adalah kita tahu bahwa output yang dihasilkan itu adalah nanti akan menghasilkan sebuah perubahan, akan dipakai untuk sesuatu yang besar. Contoh, katakanlah tadi admin itu menginput data penjualan, gitu ya, data penjualan. Dari data penjualan ini kan ada bagian teks ya teman-teman ya, ada PPN, ada PPh-nya juga. Nah ini kalau salah input, bayangin dampaknya itu adalah ke eksternal, yaitu ke pihak pajak. Gitu. Kita nggak ngomong proses di internal, wah salah input kita harus revisi, itu udah pasti. Itu udah pasti akan bikin problem, akan bikin uh, waktu menjadi lebih panjang. Tapi ya dampaknya itu kalau pada saat proses berikutnya ini nggak ketangkep teman-teman, revisi ini lewat, pada saat dipajak, pemeriksaan pajak atau pembayaran pajak itu luar biasa besar teman-teman. Bisa jadi nanti kurang bayar, perusahaannya bisa didenda, perusahaannya bisa dianggap kurang baik dalam melaporkan pajak. Bayangkan, dari sebuah effort yang kecil, sebenarnya dampaknya itu besar. Jadi, teman-teman, perusahaan itu bisa bekerja dengan baik, bisa hidup ya teman-teman ya, itu sebenarnya dari outcome, bukan dari output. Outcome-nya ini, contoh, yang tadi pajak, itu outcome. Bisa jadi kita bayarnya tidak rugi, bayar tepat, tidak kena denda, jadi perusahaan tidak rugi. Contoh berikutnya ada misalnya penjualan teman-teman. Kita salah input data produk yang dipesan sama customer. Itu dampaknya adalah bagi customer akan bete. Kok bisa salah sih? Gitu. Aduh, saya lagi butuh. Salah pula. Kompetitor kamu yang lain, vendor yang lain, yang sejenis, selalu bagus, bener, kirim nggak pernah salah. Bayangkan, dampaknya besar ya? Besar. Pesanan berikutnya bisa jadi Anda diturunkan pesanannya, kompetitor Anda dinaikkan. Dampaknya kalau penjualan jelek, dampaknya akan balik ke kita, teman-teman. Selalu harus berpikir, dampaknya itu bisa balik ke kita. Kalau misalnya perusahaan penjualan jelek, perusahaan dapat duit dari mana untuk bayar gaji kita? Jadi, teman-teman kita harus selalu eh, berpikir panjang ya bahwa apa yang saya kerjakan ini kecil, effort yang saya kerjakan kecil, kecil ini itu berdampak panjang. Nah, seorang karyawan yang mempunyai mindset seperti ini itu akan dihargai lebih oleh perusahaan. Karena perusahaan hidupnya kan dari outcome. Dia butuh orang-orang yang bisa mempunyai mindset untuk menghasilkan outcome yang baik. Bayangkan, kalau Anda dipandang bisa menghasilkan outcome yang baik, it mean perusahaan butuh kamu. Gitu. Ya. Jadi seorang value driver itu tidak hanya memastikan bahwa effort yang dia kerjakan itu sudah baik dan selesai dengan baik, dengan tepat, tapi dia juga akan memikirkan outputnya yang akan dipakai, internal maupun eksternal, itu akan menghasilkan dampak yang baik bagi organisasi atau perusahaan yang nantinya akan kembali ke dirinya sendiri, bahwa hasil yang mereka kerjakan ini, yang si value driver kerjakan ini akan kembali ke dirinya sebagai sebuah dampak yang baik. Gitu. Kembali ke diri sendiri tidak selalu bahwa eh, Anda akan dipandang dengan terus ditambahin gaji semuanya. Enggak ya teman-teman ya. Pola pikir itu harus dibuang dulu. Maksudnya
Jangan berpikir ke arah sana dulu. Karena gini, dampak yang kita akan terima bisa jadi bukan hari ini kita terima, teman-teman. Tapi dampak yang kita terima itu adalah kita mindset akan growth. Kita akan grow nih, bertumbuh. Kita akan dipandang lebih baik di organisasi, di perusahaan tempat kita bekerja, atau kalau ada kesempatan kita direkrut sama perusahaan yang lebih besar, yang dilihat adalah mindset kamu. Yang dibeli adalah mindset kamu. Yang dibeli adalah value kamu. Jadi dampak itu tidak selalu akan kembali langsung ke dirinya, tapi yakinlah da- dampak itu pasti akan kembali. Value itu pasti akan memberikan dampak kepada diri kita sendiri. Ya, jadi coba lihat deh kerjaan kita sehari-hari. Berhenti di mana, teman-teman? Apakah berhenti di effort? Apakah kita berhenti di output? Atau kita sudah mencapai di outcome? Oke, teman-teman, untuk episode kali ini sudah selesai. Kita ketemu di episode berikutnya. Salam, bye-bye.